Desa Porak-Poranda pengungsi butuh bantuan pakaian dan mulai terjangkit penyakit. Nenek renta yang sedang sakit dibuang putri kandungnya di hutan. Belanja produk sehat di Pasar Organik Jakarta. Selamat siang, saudara. Kami temani akhir pekan Anda dengan rangkaian informasi aktual. Salah satunya, pencarian 7 turis Jepang yang hilang saat menyelam di Nusa Lembongan, Bali. Saya Juanita Wiratmaja, bergabunglah di Liputan 6 Siang. Pengungsi letusan Gunung Kelut di Malang, Jawa Timur mulai mengeluh kekurangan pakaian. Persoalan juga muncul karena pengungsi asal Malang banyak yang memilih tinggal di posko pengungsian di Kota Batu, Jawa Timur. Gunung Kelut yang masih aktif membuat pengungsi masih bertahan di pengungsian. Pengungsi yang meninggalkan rumah mereka tanpa harta benda mulai mengeluhkan kekurangan pakaian. Sementara jumlah pengungsi yang menderita berbagai macam penyakit juga meningkat. Persoalan baru juga muncul karena 11.000 lebih pengungsi warga Kabupaten Malang memilih mengungsi di Kota Batu. Bukan masalah itu pakaian, Mbak. Ya. Selain itu ya juga alat-alat mandi, khususnya itu makanan untuk anak-anak kecil itu masih terbatas. Kalau air bersih seperti itu? Ya, air bersih alhamdulillah masih mencukupi. Sementara itu, di lokasi pengungsian di Gedung Kesenian Kota Batu, Jawa Timur, puluhan anak-anak mendapat hiburan dari komunitas Kangmas dan Nimas Kota Batu. Hiburan seperti bermain, dongeng, menari, hingga hipnotis diberikan supaya anak-anak melupakan kesedihan yang mereka rasakan karena harus mengungsi. Jenuh, mereka biasa bermain di sekolah, biasa bertemu dengan teman-teman di satu kelasnya. Sekarang dia harus terpisah dengan teman-teman satu kelas. Jadi kami bikin inisiatif seperti ini biar mereka tidak jenuh. Hiburan dari sekelompok anak muda Duta Wisata Kota Batu ini terbukti cukup mampu mengurangi kejenuhan anak-anak pengungsi Gunung Kelut. Nur Ramadan melaporkan dari Malang dan Batu, Jawa Timur. Saudara, kini kita akan tersambung dengan reporter SCTV Desa Pridini yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ini sekitar 7 km dari Gunung Kelut. Desa, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Ya, Juanita dan saudara, ternyata letusan Gunung Kelut memang tidak hanya mendampaki atau melanda Kabupaten atau Kota Kediri saja dan juga Blitar dan sekitarnya, tapi salah satu yang terdampak cukup parah juga lokasinya ada di Kecamatan Ngantang dan Kasembon di Kabupaten Malang, Jawa Timur, karena jaraknya ini hanya sekitar 7 km dari puncak Gunung Kelut, dan itu artinya lebih dekat bahkan dari Desa Sugiwaras yang berada di Kediri, Jawa Timur, ya, ini yang jaraknya 10 km. Karena itu Anda bisa saksikan di belakang saya saat ini, kami berada atau tim Liputan 6 berada tepatnya ada di seberang Waduk Selorejo di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dan di ujung sana itu merupakan Dusun Kutut atau biasa juga disebut dengan Dusun Sambirejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan dusun itu adalah salah satu yang terdampak paling parah akibat letusan Gunung Kelut karena jaraknya yang cukup dekat dengan puncak gunung. Di sana ratusan bahkan ribuan rumah ini dinyatakan ambruk oleh BNPB yang juga sudah kemarin sempat berkunjung ke sana atau melakukan pengecekan ke Dusun Kutut. Oleh karena itu, saat ini dusun tersebut tampak seperti kota mati atau dusun yang mati dan tak berpenghuni. Dan akibat ketebalan abu vulkanik serta material yang tidak hanya berupa pasir maupun abu, tapi juga berupa batu besar dan juga kerikil, ini atap-atap rumah tidak sanggup menahan beban material vulkanik sehingga ambruk. Dan hingga saat ini masih ada 1-2 warga yang kembali ke dusun tersebut untuk menyelamatkan hewan ternak yang masih bisa diselamatkan dan kemudian dibawa ke pengungsian. Dan memang di Kecamatan Ngantang maupun Kasembon ini ada sekitar belasan desa di mana saat ini juga sudah mulai dikosongkan atau disterilkan dari warga dan mereka diarahkan untuk mengungsi ke arah Pujon dan juga Batu Malang. Dan selain itu, saudara, dapat kami sampaikan pula bahwa mengapa Kecamatan Ngantang ini bisa dikatakan paling parah, karena jika Anda saksikan betapa masifnya abu atau material vulkanik yang
melanda di kawasan ini atau tepatnya di Kecamatan Ngantang ini. Jika Anda saksikan, kita bahkan sudah tidak dapat membedakan apakah ini dulunya memang ada pepohonan atau tidak. Karena yang terlihat hanya ada batang-batang tandus yang sudah tergerus oleh material vulkanik. Kemudian juga yang terlihat ini seperti hamparan abu saja atau hamparan padang pasir berwarna abu-abu. Nah, ini semua merupakan material vulkanik yang terbawa dari letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur pada Kamis malam kemarin. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga, ketebalan abu atau material vulkanik di lokasi atau tepatnya di Dusun Kutut sendiri pada 2 hari yang lalu itu mencapai 1 meter. Dan sedangkan di lokasi ini sekitar 50 cm. Dan tadi juga kami sempat melihat ada sejumlah bangunan rumah dan juga bangunan perusahaan air minum yang ambruk dan menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara ini demikian yang dapat kami laporkan dari Kecamatan Ngantang atau tepatnya di Desa Pandansari, Malang, Jawa Timur. Kami akan terus mengupdate informasi Anda, terutama dalam program Liputan 6 Petang. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan. Kembali ke Juanita Wiratmaja di studio. Ya, terima kasih Desa Pridini, laporan Anda secara langsung dari Ngantang, Malang, Jawa Timur. Saudara, Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu ini sudah dibuka untuk penerbangan, namun masih ada penundaan sejumlah penerbangan dan belum semua maskapai beroperasi secara normal. Sejak pagi, loket-loket maskapai penerbangan di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur diserbu para calon penumpang. Mulai hari ini, sejumlah penerbangan beroperasi normal ke sejumlah jurusan, namun masih ada beberapa penundaan keberangkatan terutama untuk kota-kota tujuan Indonesia Timur. Akibat penutupan, pengelola Bandara Juanda dan maskapai mengaku merugi hingga 1,4 miliar per hari. Sementara itu, hingga hari Minggu siang ini, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta masih ditutup untuk semua penerbangan. Proses pembersihan pesawat dan berbagai fasilitas penerbangan lain terus dilakukan. Tebalnya abu vulkanik antara 2 hingga 4 cm membuat proses pembersihan akan berlangsung lama. Pihak bandara memperkirakan aktivitas penerbangan di Bandara Adi Sucipto akan kembali normal pada Senin atau Selasa bila tidak ada lagi hujan abu. Akibat tidak beroperasinya Bandara Adi Sucipto ini, setiap hari kerugian sekitar 150 juta rupiah. Pembersihan debu vulkanik Gunung Kelut juga dilakukan di ruas jalan protokol yang merupakan jalur lintas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menggunakan mobil pemadam kebakaran, tim gabungan bergotong royong membersihkan sisa debu vulkanik Gunung Kelut yang masih melekat di ruas jalan Sukowati, Sragen, Jawa Tengah. Selain untuk menghindari debu yang berterbangan, pembersihan jalan juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada setiap pengendara yang melintas karena licinnya permukaan jalan.